Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajaz limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi Syekh Subakir rahimahullah, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Syekh Al-Faqih Umar bin Abdul Jabbar As-Syafi'i Al-Makki rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakat jelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka.
ojo ngaji semaya tua dorong karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya soge dorong soge nyawa wis mulih Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa nikmatah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya halaman 24 masih membahas tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku pira arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Jawabannya arkanuha utawi pira-pira rukune salat iku arba'ata asyara ana 14 apan ruknan rukun. Al awal iku ngadeg jumeneng kedua yang mampu kuwasa fardi ing dalam salat fardhu. Atsani utawi kando iku an-niyatu niyat. Atsalisu utawi kang telu iku takbiratul ihram. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku qiraat Fatihati maca suratul Fatihah dan seterusnya. Kemarin kita membahas tentang al-qiyam lil qadiri fil fardhi sang niat. Para hadirin ingkang minulya, niat itu adalah pondasi setiap ibadah. Tanpa niat maka ibadah apapun terutama wajib tidak sah. Ini ijma ulama bahwa ibadah apapun itu disertai dengan niat. Innamal a'malu bin niat.
Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi niat ini kunci untuk bisa melanjutkan kepada pekerjaan seterusnya. Itu niat. Lah, untuk niat sholat niki, niat itu termasuk rukun sholat. Kalau itu rukun sholat maka harus dilaksanakan. Coba dihitung-hitung panjenengan, kira-kira tahu nggak ketika sholat gak niat? Pasti, nih pasti. Mbok saking khusuke, mbok saking ngantuke, mbok cepetan melo imam. Pokoknya melu. Niki sak benere panjenengan sah. Harusnya mengulangi sholat. Sebab niat itu adalah rukun dari sholat. Jadi niat itu Pak wajib dilakukan. Tanpa niat ibadah fardhu tidak sah. Terutama sholat, zakat, poso, haji, umroh niki kedah dilampahi dengan niat. Harus dengan niat. Nah, niat niku nopo? Niat itu al-qasdu, menyengaja bermaksud. Sampai kepingin melakukan apapun, maka hati dulu harus kerentek, Pak. Kerentek. Wis gak usah wajib sing mubah mawon dadi ya. Sampeyan kerja bakti misalnya nggih, toto omah nggih kemudian berangkat kerja bakti, maka jenengan hati niat ingsun kerja bakti nggih, niat ingsun bersih nggih lillahi tekan ati iku dadi ibadah, Pak. Mulai berangkat kerja bakti sampai mulih nang omah itu adalah ibadah. Eman mangke dicatat nih kali malaikat saestu dicatat. Sebab bolak-balik kalau menginformasikan salah satu yang nyampe duluan kepada Allah bukan amal kita tetapi niat kita. Nyampe sih Pak nang Gusti Allah niat kita niki nggih. Lah al-qasdu keinginan, maksud mau melakukan suatu apapun itu harus dikerentek dalam hati dulu. Menyengaja melakukan, hadirkan apa yang sampean lakukan di hati sampean. Itu namanya niat. Dan niat ini tempatnya di hati, gak di lesan. Ini ijma ulama semua. Kalau misalnya nanti melesankan niat usolli, fardhu zuhri dan sebagainya, nanti beda hukum. Jadi asal hukumnya adalah niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati, bukan di lesan. Sajane ngeten fikih niki. Wong oleh melesankan usolli, fardhu zuhri dan sebagainya tidak boleh meninggalkan hati. Sampai niat melesankan usolli, ati sampai tetap ya kudu muni. Sebab lesan itu tugasnya liyusa'idul lisan, menguatkan liyusa'idul qalbi, menguatkan hati, memantapkan hati, diperkuat dengan lesan. Itu nggih. Lah sampean nang ati tok gak dilesankan sah. Lah sampean gati ati lesan tok ndak sah. Tapi kedua-duanya itu dianjurkan oleh mazhab Syafi'i. Mungkin kalau perhatian Pak. Nggih. Nah, untuk 4 mazhab apa niat itu wajib? Mazhab Hanafi itu niat bukan rukun tetapi syarat sahnya sholat. Mazhab Maliki itu sebagian mengatakan rukun, sebagian mengatakan syarat, tetap wajib dilakukan wong syarat. Mazhab Hambali rukun wajib dilakukan, mazhab Syafi'i rukun wajib dilakukan. Apapun bentuknya baik syarat maupun rukun itu sama-sama hukumnya wajib dilakukan. Jadi niat itu wajib dilakukan terlebih dahulu dalam setiap kegiatan atau ibadah. Nggih. Lha kula baleni wa mahallun niyatil qalbu wa niyatu bil qalbi.
Jadi tempatnya niat itu adalah di hati. Sampai tidak usah menyuarakan menang sholat. Allahu Akbar sah pun, kerentekan hati pun sah. Nggih, niku sah. Niku imamnya gak krungu niate blas lho nang ati Pak. Nggih, misal ini enggak usah dipermasalahkan nggih, sebab kerentek sampun sah niku. Menyengaja pun sah. Cuma Imam Syafi'i ini ku cerdas. Meneh-meneh umat zaman meneh niku gak iso niat nang ati, gak mantep, was-was dan sebagainya. Maka disunahkan, dianjurkan untuk dilesankan nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi lesan saja, sampean lesan tok artinya gak muni, maka itu tidak mencukupi. Ijma ulama harus hati dan lesan. Tanpa hati lesan tok ndak sah. Kecuali wong sing betul-betul gak iso belas, beda lagi hukumnya. Coba sing tuwek-tuwek Pak, nggih, kon barengno antara niat ambek lesan gak iso Pak. Ojo malah sing tuwek, awak dhewe niku panjenengan coba Allah usolin. Coba saged mboten panjenengan? Mboten saged. Nggih, mboten saged. Dan ketika kita ngaji di YouTube itu mengatakan talaffuzun niyah, melafadzkan niat itu bid'ah. Ya, bid'ah. Tetapi kita kembali kepada 4 mazhab. Nggih, 4 mazhab. Tidak ada 4 mazhab yang membid'ahkan tentang hukum melafadzkan niat. Tidak ada. Nanti saya terangkan biar mantap kita. Iku lapo iku usolli, gak ono usolli, bid'ah, gak sah salatnya. Nanti kita terangkan lebih lanjut. Nah, niat itu sebenarnya hukum asalnya adalah an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan ya bi fi'lihi. Niat itu sebenarnya harus muqtarinan, berbarengan dengan perbuatan. Itu hukum asal, hukum asal. Ya, jadi qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, membarengkan niat dengan perbuatannya. Sekarang jenengan kalau tangleti sakit mboten barengno maca niat ambek takbir. Sakit ya? Pasti ngeten. Allahu Akbar, gak pas. Allahu Akbar, gak pas. Allahu Akbar, gak pas. Kapan pase? Wong gak iso. Nggih ta? Kula mboten saged bahasa estu. Kadang-kadang iso pun gak khusyuk, dipaksakan untuk masuk niat, tapi itu tidak khusyuk, malah gak karu-karuan make. Allahu Akbar dipaksa nggih. Iku mau niate pas moga yo. Sik mikir Pak sampai salam. Sik mikir sampai salam. Lho, ngono terus pundi hukum salat niku? Ngoten nggih. Dan niat itu boleh dilafadzkan. Nah, karena tidak semua orang bisa membarengkan niat dengan perbuatannya, maka para ulama itu berbeda pendapat. Bagaimana hukum orang sholat melafadzkan niat usolli, ya, sadurunge takbir, ya. Lah, tidak semua orang bisa, terutama wong awam. Yakin gak iso? Ya, yakin gak iso? Ojo mana gak iso, kadang arti niat gak ngeruh. Ayo usolli fardhu dhuhri arba rakaatin, ngerti artinya panjenengan? Kadang gak ngerti. Ya, ini masalah besar. Andai kata itu tidak dihukumi oleh para ulama, bisa dipastikan sholat kaum muslimin mayoritas tidak sah. Ayo gara-gara niat gak pas, maka para ulama berbuat hukum. Pasti timbul was-was Pak. Nah, daripada was-was sholatnya tidak sah, sholatnya berantakan, tidak khusyuk, maka para ulama itu menganjurkan untuk melafadzkan niat. Kenapa? Kanggo ngewangi mantepe ati niku niat dilesankan. Nggih. Jadi talaffuzun niat itu melafadzkan niat itu untuk membantu kemantapan hati.
Makanya ketika niat usolli dilesankan, ati kula panjenengan tetep melok maca, paham nggih? Tetep melok maca. Itu namanya talaffuzun niyah. Nah, saniki ngeten. Wonten keterangan dari salah satu kelompok sebelah nyun sewu itu mengatakan dengan PD-nya, mazhab Hambali tidak mengakui talaffuzun niyah. Siapa yang melafadzkan maka tidak sah sholatnya, sebab itu bid'ah. Wes tak preteli Pak. Satu-satunya ulama Hambali yang mengatakan bid'ah adalah Imam Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 1327 Masehi di Damaskus. Itu rujukannya kelompok Wahabi, Ibnu Taimiyah. Ya wajar ketika mereka mengatakan apa? Bid'ah. Kembali kepada 4 mazhab. Ibnu Taimiyah niki sinten? Salah satu ulama bermazhab Hambali. Nah, kembali ke mazhab dulu ya. Ngeten. 4 mazhab mengatakan, contoh mazhab Hanafi bagi pertama. Imam Fakhruddin Az-Zailai Al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 1316 Masehi, dalam kitab beliau kitab Tabayyinul Haqaiq syarah Kanjud Daqaiq, beliau mengatakan bahwasanya talaffuzun niyah itu bukan merupakan syarat sahnya salat. Ya bener, bukan syarat sah. Lah kok ana wong ngomong lek talaffuzun niyah enggak sah, padahal bukan termasuk syarat sahnya salat. Ya, mazhab Hanafi. Walakin yahsunu lijtima'i azimatihi, tapi itu lebih bagus dilakoni, kata Imam Az-Zailai. Sebab apa? Lebih kuat apa? Azimahnya, keinginannya untuk beribadah. Ini mazhab apa? Hanafi. Ya. Kemudian mazhab ulama yang lain, Imam Al-Haskafi Al-Hanafi rahimahullah, niku dalam kitabnya mengatakan bahwa ja'alat talaffudzu bin niyati manduban, bahwasanya menjadikan niat lesan itu manduban, dianjurkan. Mazhab Hanafi dianjurkan. Memang ada sebagian satu ulama Hanafi mengatakan itu bid'ah, tetapi ya kalau terjadi waswis dalam hatinya, maka dianjurkan lebih utama melafadzkan niat. Niki mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki ya itu mengatakan waqalal malikiyatu, pendapat ulama Maliki, yazuzu talaffudzu bin niyati, boleh melafadzkan niat, wal aula tarkuhu, tetapi lebih baik ditinggalkan. Sinten? Mazhab Maliki. Yazuzu boleh dilakukan, tapi ulamanya mengatakan wal aula tarkuhu, lebih baik ditinggalkan. Tapi lek waswas dianjurkan untuk melafadzkan niat. Yustahabbut talaffudzu, ya itu. Kemudian mazhab Hambali ya itu ada yang bid'ahkan tadi Ibnu Taimiyah ya. Nah, ulama mazhab Hambali ngeten. Salah satunya pendapat Imam Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1481 Masehi di Baghdad, dalam kitab Al-Insaf Ma'rifatur Rajih minal Khilaf. Beliau mengatakan yustahabbut talaffudzu biha sirran, bahwasanya melafadzkan niat dalam salat itu yustahabbu, dianjurkan, tapi sirran, dengan lirih atau pelan. Sinten? Mazhab Hambali. Kemudian dipertegas oleh Imam Az-Zarkashi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1392 Masehi, huwal aula inda katsiri minal mutaakhirin fi madzhabi Hanabilah. Artinya pendapat yang mengatakan mustahab
disunnahkan talafut niyah, melafadzkan niat, itu adalah pendapat utama dari mayoritas ulama mutakhirin di kalangan mazhab Hambali. Niki jelas sama tadi? Jelas nggih? Ya, wis. Hanafi jelas, Maliki jelas, Hambali ya jelas. Iku ulama biyen, oke. Tak cantumno ulama kontemporer dari kalangan Hambali. Imam Al-Buhuti rahimahullah sing wafat tahun 1462 Masehi mengatakan dalam kitab Kasful Qina, ya, mayoritas ulama akhir-akhir mutakhirin dari mazhab Hambali, beliau mengatakan sangat menganjurkan talaffuzun niyah, kesesuaian antara niat dengan lesannya, hati dengan lesannya. Ini sangat dianjurkan di dalam mazhab Hambali. Wes, 3 mazhab selesai. Mazhab Syafi'i otomatis, ya, otomatis karena mazhab Syafi'i itu menganjurkan untuk melafadzkan niat. Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah, dalam kitab beliau kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab wonten, kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin wonten, kitab Minhajut Talibin juga wonten. 3 kitab Imam Nawawi itu menjelaskan hampir sama, Pak. Qala ashabuna, pendapat sahabat-sahabat kami dari ulama Syafi'i, yustahabbu, dianjurkan ayyan wiya biqalbihi, niat dengan hatinya, wa yatalaffadhu bilisani, dan juga melafadzkan dengan lesannya. Ini qala ashabuna niku berarti sahabat-sahabat dari ulama Syafi'i. Yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan mengatakan niat dalam hati, juga dilesankan dengan ucapan bareng, Pak. Niku maksudnya. Niki ulama Syafi'i. Jadi digabung antara hati dengan lesan, niku digabung. Inilah pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya, digabung. Boleh, kenapa gak jelas nih? Ya. Kenapa jelas? Sebab ulama-ulama Syafi'i itu mengatakan tidak mungkin orang bisa membarengkan antara niat dengan takbiratul ihram. Ayo coba lagi, Pak. Ya coba. Allah ambek niat saged mboten? Saged mboten. Ya, mboten saged niki. Jadi dipertegas oleh beliau, wan niyatu bil qalbi, niat tetap ada di hati. Imam Nawawi selalu mengulang-ulang ini dalam kitabnya, ya, an niyatu bil qalbi, niat itu di hati tempatnya, ya. Wa yundabun nutaqu qabla takbir, dan melafadzkan niat sebelum takbir. Loh, jelas? Mazhab Syafi'i. Jadi panjenengan lek niat salat sadurunge takbir ihram, maka panjenengan boleh melafadzkan niat. Misalnya kata salat usolli fardhul isya, ya benar. Allah boleh, ya. Niki pendapat dari mazhab Syafi'i, ya. Nah, ukurannya apa? Qabla takbir, sebelum takbir, jedahnya bagaimana? Intinya mengiringi, Pak. Jadi mengiringi dalam arti usolli fardhu, ya, langsung takbir Allahu Akbar. Enggak boleh lama-lama. Lek terlalu lama, contoh panjenengan niat usolli fardhul isya'i di sapa kancane, Pak Jun, oke, ya gak sah. Sebab diselai dengan ucapan, ya. Atau sampai niat usolli fardhu ndelok ndukur, apik lampune ya, apik kipase ya, ya gak sah. Ya, artinya langsung, Pak. Ya, qabla takbir, sebelum takbir itu kita melafadzkan niat, ya, langsung diiringi dengan
Allahu Akbar. Jadi qabla takbir itu setelah niat kita selesai, hati kita mantap untuk meniatkan sholat kita, maka langsung disambung dengan kalimat takbiratul ihram. Nggak usah mamang panjenengan apa sah ndelok YouTube maneh, mamang maneh, iku urusan mereka. Tapi kita katakan kalau mereka mengklaim bahwa ulama mazhab Hambali itu membid'ahkan talaffudzun niyah, maka mereka bohong besar. Tapi kalau mereka mengatakan bid'ah menurut Ibnu Taimiyah, jempol. Paham nggih? Sebab ulama Hambali mayoritas itu menganjurkan. Ya, paham? Menganjurkan. Ojo didik mamang, sebab nyun sewu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan juga NU ketika berfatwa buat hukum itu semua ada dalilnya, ada sandarannya, ada hukumnya, ada dalilnya, ada ayatnya, dan semua dilakukan untuk kepentingan Islam, kepentingan syiar agama dan peradaban kaum muslimin jangka panjang. Ini ya, jangka panjang. Sebab menemen niku Pak Nyun Sewu durung karuan wong iku ngerti ilmu, ngerti ibadah, nggih. Kemudian menyekel apa ya? Menjabat, memegang suatu urusan kaum muslimin gak ngerti carane, tak takoni tambah buyar apa tambah apik? Tambah buyar. Makanya perlu kita cekelan kepada hal-hal yang yang pasti, dan itu jangka panjang kita bisa merasakan ibadah yang lebih nyaman. Ini belum tentu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi masyarakat kita itu semua beraliran yasinan, beraliran tibaiyah, beraliran sholawat, kemudian berjanji dan sebagainya, belum tentu. Ya, maka kita selamatkan peradaban-peradaban yang ditinggalkan oleh para ulama salafus saleh. Ya, ini penting untuk menyelamatkan apapun agar apa? Syariah kita, amal kita itu tetap sepanjang masa. Niki. Para hadirin rahimakumullah, balik nok niat. Ya. Jadi itu jaraknya adalah setelah jenengan melafadzkan niat selesai, langsung diiringi dengan kalimat Allahu Akbar. Besok-besok Pak, belum tentu ada orang nyun sewu nggih yang faham tentang fikih. Besok-besok belum tentu orang ngerti ilmu sholat. Belum tentu besok orang ngerti ilmu kemasjidan, ilmu kemusolahan. Lah ini butuh cekelan sekiranya kuat untuk membangun peradaban dari budaya dan spiritual kita. Mikir jangka panjang, ya, niku. Lah, kemudian para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi kalau peleni niat sebelum takbir itu diperbolehkan. Paham nggih? Boleh dan sah dari mazhab Syafi'i dan 3 mazhab yang lain. Ya, tidak boleh mamang. Contoh misalnya imamnya nyolat sholat, niatnya buanter, usolli fardhu isya ya bang, nggak apa-apa. Wong mazhabnya membolehkan, ya, nggak apa-apa. Contoh Pak Kasor, kalau saya perhatikan niat buanter, usolli fardhu isya, Allah, nggak apa-apa. Sebab mazhab Syafi'i membolehkan dan sah, ya, dan sah. Supaya apa? Kadang-kadang ngeten Pak, imamnya niatnya banter niku punya tujuan supaya makmumnya yang belum niat sadar. Oh iya, aku durung niat. Krungu niate imam. Niku perlu ngoten kadang-kadang. Ya, lek imamnya gak muni belas, ya gak apa-apa sebab niat di dalam hati. Paham nggih? Gak usah dipermasalahkan. Menurut fatwa Mesir, masalah niat
di hati, dilafadzkan. Ini fatwa Mesir Pak, resmi mengatakan masalah talaffudun niyah adalah yang muwassa, luas. Sampean nglesano monggo, nang ati tok nggih monggo, dilafadzkan nggih monggo. Semua ono kaitannya dengan pendapat 4 mazhab. Paham nggih? Niki penting Pak nggih. Kemudian para hadirin, setiap orang awam itu belum tentu bisa mengiringi niat dengan perbuatan sekaligus. Tidak mungkin. Saman was-was pasti itu. Kayak wudu, panjenengan wudu nggih, wudu nggih. Dibarno ambek ngeten nggih. Was-was. Bolan baleni, dibolan baleni, akhirnya ngentek-enteki banyu. Sing antri mburi gregeten sawene iki dijungkrak apa bisa entek-entek banyu. Sama dengan sholat ya. Dalam madzhab Syafi'i melesankan niat wudu sebelum muka itu diperbolehkan. Bagi yang was-was dianjurkan. Tapi berbarengan niat dengan membasuh muka lebih mudah ya, lebih mudah daripada takbir dengan niat. Coba sampean belajar Pak ya, langsung sakit niku, insya Allah sakit untuk wudhu, tapi tidak semua sakit ya niku. Maka boleh nawaitul wudhu, boleh ya, itu sah. Cuma catatannya jarak antara talaffuzun niyah dengan perbuatannya ojo suwe-suwe. Loh kok bisa dikatakan boleh? Ngeten. Imam Nawawi rahimahullah nggih, ikut dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah. Beliau mengutip pendapat Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tusiren, mengutip pendapat Imam Al-Haramain rahimahullah sing wafat tahun 1085 Masehi di Baghdad dalam kitab Al-Basit. Jadi Al-Ghazali ini para hadirin bukan hanya ulama tasawuf, beliau ulama fikih, mengarang 6 kitab fikih sing gede-gede, akhirnya sampai pada kitab-kitab yang tambah gede. Niku yang Ghazali. Dalam kitab Al-Basit beliau mengatakan bahwa yang dimaksud muqtarinan, mengiringi, itu kembalikan kepada kebiasaan masyarakat ukurannya. Tidak bisa kita kemudian mengukur muqtarinan dengan pendekatan Baghdad, pendekatan Mesir, pendekatan manapun. Kias la zakat ukurannya tangan orang Arab, 1 sok, 2 sok, 3 sok. Lek tangannya wong Jawa cilik-cilik Pak. Jadi kalau di kilo itu beda dengan orang tangan Arab, orang Mesir, orang Baghdad, orang Damaskus, beda. Sebab orangnya gede-gede. Jadi beda ukuran ya. Maka kembalikan kata Imam Ghazali, Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, Imam As-Subuki itu kepada bil urfi, dengan kebiasaan masyarakat. Panjenengan misalnya jalan apa nih lomba itu, jalan sehat nggih. Nggih. 1 2 3 pit. Bareng jajar mboten nggih. Nah, ana sing ngarep, ana sing ngiringi, ngoten niku kebiasaan di masyarakat. Jadi Imam Ghazali mengatakan kembalikan kepada al-adatu bil urfiyah, kebiasaan yang terjadi dan juga dilakukan di masyarakat. Bareng iku ya apa sih? Paham nggih? Jadi wong awam sing niat sebelum wudu, niat sebelum sholat, diwaca sadurunge nglakoni ibadah, itu dianggap Imam Ghazali, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain adalah termasuk kategori muqtarinan, mengiringi. Paham nggih? Ana tanggung jawab Pak. Ana sing tanggung jawab. Iku enake melok ulama. Enake melok ulama. Lho panjenengan misalnya di moto ngeten, kembali pada Quran dan hadis. Ayo golek ayat sekiranya niat sebelum wudu, boten
teng Quran? Oleh carane wonten basuh muka, kaki dan sebagainya wonten nggih Al-Maidah niku. Cuma coba carane ana masalah kembali ke hadis. Hadis ya padha kena gambare. Maka kembali kepada ulama. Moto yang paling bagus, Pak, kata guru saya di Tebuireng dulu, ya. Kembalilah kepada ulama untuk faham Al-Quran dan hadis. Gak kemudian dibalik, kembali Quran dan hadis sampai gesek bahasa Arab. Ya susah. Kembalinya bukan ke Quran, tapi terjemah Al-Quran. Masalah kaprah mangke. Kembali kepada ulama untuk mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis. Nggih paham nggih? Nah, intinya melafadzkan niat, mengucapkan niat atau berniat dalam hati yang gak berbarengan dengan takbir ihram, maka itu diperbolehkan asal langsung diiringi. Usolli fardhu syai'in Allah, itu termasuk muqtarinan dalam ijtihad Imam Ghazali, Imam Al-Haramain. Paham? Sinten Imam Al-Haramain niki gurune Imam Ghazali yang berpangkat Al-Qadhi, berpangkat Syekhul Islam, Al-Muhaddis dan sebagainya. Niki pun dibahas rumiyin, Pak. Abad 1000 dibahas, abad 100 dibahas, sakniki dibahas malih, dibongkar-bongkar malih. Kita ndak kalah dalil sebab pun wonten dan kitab-kitab para guru-guru kita terdahulu. Nggih. Nah, iku gregeten lek ana wong ngomong langen niku bid'ah mazhab Hambali. Tegas nggih tadi tiga ulama Hambali menyatakan itu anjuran di dalam ulama mutaakhirin dalam mazhab Hambali. Kecuali nyun sewu Ibnu Taimiyah yang membid'ahkan amaliyah talaffuzun niyah. Sama dengan puasa kita, bareng-bareng mari tarawih ya. Nah, apa mah lek puasa iku nawa itu sauma wadin ya arek cilik-cilik niku gak iso Pak, atine bareng gak iso. Iya, terbiasa dulu dengan lesan. Nah, bertahap sing gede-gede ayo atine diucapkan ya. Usolli fardhu nawaitul nawait apa basa nawaitu ngene lali. Nah, soma godun adai ati yo melok mau maca adan ya. Niki nggih, niki syarat dari mazhab Syafi'i. Tidak sekedar lesan saja, hati juga ikut niat. Itu kata Imam Nawawi yang pas di dalam pendapat mazhab Syafi'i. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Dari sekian ini pula kemudian ya wonten ditegaskan oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullah sing wafat tahun 1990 Masehi di Malang Mekah. Dalam kitab beliau Kitab Al-Masanidul Janiyah, beliau mengatakan bahwa ulama Syafi'i, jumhur ulama dunia mengatakan cukup dan sah ketika orang melafadzkan niat bahkan dibaca sebelum takbiratul ihram. Ya, ulama Nusantara niku ya, boleh dan cukup kata beliau. Ya, cukup artinya sah. Dan kemudian dari berbagai pendapat-pendapat itu Imam Nawawi rahimahullah juga termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in mengatakan bahwa wa hadzal ladzi ikhtarahu, ini adalah pendapat yang dipilih, huwal mukhtar dan terpilih. Jadi melafadzkan niat, melaksanakan niat sebelum takbirul ihram adalah terpilih pendapat dari mazhab Syafi'i. Ulama Imam Syafi'i, ulama salaf, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama Nusantara semua mengatakan boleh, bahkan dianjurkan ketika terjadi was-was dalam sholat. Wes mumpun mulai biyen tak warek padha kabeh ya pendapatnya dari ulama Syafi'i.
Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian Imam Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair jelas mengatakan ketika terjadi khilafiyah, perdebatan, perbedaan dalam hukum sesuatu, maka jika sesuatu itu masih ikhtilaf, berbeda, tidak boleh kita main menang sendiri, tidak boleh menganggap paling benar sendiri. Ini kaidah fikih yang didukung oleh banyak ulama ahli usul fikih. Iku gak oleh, iki oleh, iki mubah, iki makruh, ikhtilaf be. Maka laksanakan pilihannya masing-masing. Sing sunnah yo sunao, sing wajib yo nganggep wajib, ngoten. Sing bid'ah yo ojo ngelono wong, ngoten. Inilah yang dimaksud apa? Perbedaan di dalam apa? Hukum Islam ibadah itu adalah sebuah keniscayaan dan pasti terjadi. Paham nggih? Ojo manis niat Pak, ngene tol Pak, wae pendapat. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Lho, ana sing gak sendakep ya ana. Lek muter mboten sendakep kate olahraga lho. Ndak ada Pak, ngene enggak ana. Nah, tapi Kiai Sahal Mahfud ya, orang SPBN Urumin niku mengatakan lek ana wong ngene, salate wong ngene ya, itu wong sing was-was. Ngoten Pak. Lek guru kula rumit pondok ngeten, lek ana wong salat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepukan. Kuatir bablas mangke. Nggih Pak, niku pecor niku. Allahu Akbar. Allahu Akbar tepuk. Ngoten. Tapi hati-hati, kuatir jantungan maran. Tahu jam sampean ya. Niki Pak. Jadi ibadah itu luas sekali, ya. Ojo maning ngeten tok lho. Ana sing illallah mulai awal langsung ini, ana sing Allah ngene maneh. Lho. Dari mana asalnya? Semua ono dalile. Ayo digarap pendapat dhewe-dhewe, ndak usah nyalahno liyane. Itu lah. Imam Suyuti mengatakan orang yang merasa paling benar sendiri, maka dia tidak pernah mencium wanginya ilmu fikih. Oh, ya. Niki pentingnya fikih, Pak. Nggih, pentingnya ilmu fikih. Nggih. Pun nggih. Jadi pakai bahasa terus pundi? Apa boleh niat pakai bahasa Indonesia? Nggih. Beda pendapat. Ulama sebagian mengatakan ya, niat itu di hati, tidak ada kaitan dengan bahasa. Nggih. Al-qasdu, al-asmu, menyengaja. Maka aku sholat Allahu Akbar pun sah lek kerentek hati. Tetapi ya, kalau orang was-was dan tidak bisa bahasa Arab atau memang baru belajar sholat misalnya, maka diperbolehkan dia niat pakai bahasa Indonesia. Tetapi ketika di dalam sholatnya tidak boleh pakai bahasa Indonesia, termasuk takbiratul ihram. Lu coba praktekno Pak, ana Madura, ana Jawa, sing imami wong Jawa. Misale takbir salat oleh cara basa apa wae. Maka imam wong Jawa Allah Maha Ageng, sing Madura makmume Allah Maha Raja, ya gak karu-karuan nggih. Untungnya untuk sholat wajib pakai bahasa Arab. Untungnya pula panjenengan tidak wajib ngerti maknanya. Sing penting maca. Ya. Itu hanya urusan tasawuf, kesempurnaan di dalam sholat. Adzan. Dek, sama tak takoni Pak, nggih, iftitah mawon ngerti artine panjenengan. Apal nggih? Ngerti, tapi gak ngerti artine, apal. Doa kunut, apal. Artine
kapal. Tahiyat awal apal nggih? At-tahiyatul mubarakah apal nggih? Artine kawal. Untunge ngerti arti bacaan sholat bukan termasuk rukun sholat. Enak ya? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad